Di sini kami akan berbagi pengalaman rawatan murai batu, efek negatif murai batu jinak, namun yang orientasinya itu kegantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kembali di Celok Kicau, channel yang berbagi pengalaman rawatan murai batu. Adapun beberapa video tentang pengalaman rawatan murai batu bisa dilihat di channel kami. Oke kawan, video di depan tadi itu gambaran murai batu jinak. Di sini kami akan berbagi pengalaman rawatan murai batu, efek negatif murai batu jinak, namun yang orientasinya itu kegantangan. Kami akan istilahnya membahas murai batu yang jinak, namun yang orientasinya itu kegantangan. Untuk yang pertama ya kan Kicau. Jadi ada beberapa efek negatif murai batu jinak yang orientasinya kegantangan. Untuk yang pertama, biasanya murai batu yang jinak itu ketika kita gantangkan itu akan ngelawok ataupun buka sayap gitu ya, boleh dikatakan itu miyik ya, karena memang kebiasaan murai batu ketika dikasih pakan itu entah itu dilempar ataupun dengan menggunakan tangan, jadi murai batunya itu akan miyik. Memang kami akui pribadi ya, menurut kami pribadi, murai batu yang jinak itu juga istilahnya itu bukan tidak memiliki fighter ya. Sebetulnya murai batu jinak itu juga itu memiliki fighter, namun karena memang perlakuan si pemilik murai batu terhadap murai batunya sah-sah saja ya kan Kicau, kita memiliki murai batu jinak. Namun kalau memang murai batu jinak itu sepengalaman kami itu hanya untuk kembang teras. Jadi kita bisa gantungkan, kita bisa buka kerodong supaya kita bisa menikmati. Jadi kita bisa menikmati kicauan murai batu itu, kita bisa manja-manjakan seperti itu ya kan Kicau. Memang murai batu jinak itu juga istilahnya itu tidak menutup kemungkinan murai batu jinak itu juga bisa menorehkan prestasi. Ada kawan Kicau ya yang memiliki murai batu jinak namun itu bisa berprestasi juga. Untuk selanjutnya yang kedua, murai batu jinak ketika digantangkan ya, itu ketika melihat juri ataupun penilai, biasanya kan penilai ataupun juri itu kan istilahnya bertukar posisi gitu ya, ngeliling ataupun seperti itu ya kan Kicau. Itu menurut pemikiran murai batu itu, kalau memang kita bisa berkomunikasi ya kan Kicau, itu menurut pemikirannya tuh dikira mau dikasih pakan. Jadi murai batu jinak itu biasanya kalau tidak miyik itu dia akan turun. Nah di situ kita memiliki istilahnya kerugian. Ketika murai batu jinak dia akan turun ke karpet ketika melihat orang ataupun ketika melihat kerumunan. Terlebih kalau memang orientasinya untuk digantangkan, itu murai batu akan turun ke karpet ketika melihat juri. Untuk selanjutnya, murai batu yang jinak itu akan sulit sekali ya kawan Kicau untuk istilahnya itu untuk digantangkan, sangat sulit sekali untuk digantangkan, karena memang ya itu tadi, ada ketika ada kerumunan kayak itu ataupun ada si pemilik murai batu itu sendiri juga istilahnya murai batu akan turun ketika digantangkan.
Untuk selanjutnya ya kawan kicau, murai batu yang jinak itu juga istilahnya di sini ya, ketika di rumah itu kan mungkin sangat gacor sekali kah itu, ataupun materinya sangat banyak, itu istilahnya materinya segudang ya kan kita. Itu ketika digantangkan melihat murai batu lain ataupun melihat lawan, justru dia malah bisa istilahnya tuh nampak lari, mohon maaf nih ya, nampak lari ke birahi seperti itu ya, ke birahi, mohon maaf ini ke kawinnya, seolah-olah itu melihat lawan jenisnya seperti itu. Jadi ketika murai batu melihat lawan jenisnya, walaupun dia istilahnya mengeluarkan materi, itu dia akan secara tidak langsung itu dia kadang sujud-sujud kayak itu, bahkan murai batunya itu materinya itu tidak ngeplong, materi banyak tapi tidak plong itu suaranya itu ya, jadi hanya akan ngeriwik. Nah di situ ketika kawan kicau nih ya memiliki murai batu jinak, itu memang istilahnya sangat rentan sekali ketika memang kalau memang orientasinya kegantangan. Ketika digantangkan memang oke lah, ketika pertama biasa dia pasang badan, ataupun dia memang kalau memang tipenya fighter itu dia akan fighter. Namun ketika ada juri, otomatis dia akan ngelowo ataupun istilahnya itu miyik ya kan gitu. Nah itu tadi, jadi murai batu itu memang bisa mengeluarkan materi, namun biasanya itu ngeriwik. Oke kawan, di sini tentunya channel kami akan selalu berbagi pengalaman rawatan murai batu. Semoga dapat menjadi referensi bagi kawan kicau semua dalam merawat ocehan murai batu. Kami rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.